7 tahun. Udah 7 tahun, mau 8 tahun ya. Aku mau cerita pengalaman aku selama inseminasi kemarin ya. Zaskia Sungkar sama Irwansyah. Jadi Umi nonton, mereka itu udah 10 tahun menikah. Dan alhamdulillah setelah mereka melakukan proses program bayi tabung, mereka sekarang udah hamil. Gimana menurut saya? Ya, namanya usaha. Usaha sampai usaha paling terakhir dan berdoa. Selebihnya rezeki Allah. Nah, kita udah berapa tahun ya? 7 tahun. Udah 7 tahun, mau 8 tahun ya. Masuk 8 tahun. Menurut saya itu waktu yang sangat lama tidak? Ya, sebenarnya sih cukup lama. Kalau dipikir cukup lama. Cukup lama. Terus apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Pasti kita terus berusaha dan berdoa. Tidak ada kecewa. Tak kecewa, Tuhan selalu kasih yang terbaik buat hamba. Kita udah melakukan program ya, maksudnya itu udah melakukan usaha, udah banyak usaha yang kita lakukan. Jadi kita kali ini menceritakan tentang inseminasi ya. Jadi singkat cerita, kami berdua melakukan inseminasi sama salah satu dokter ternama di kota Jambi, di kota aku ya, karena aku di Jambi. Jadi waktu itu bulan Januari tahun 2020 ya. Sebelumnya itu aku konsul sama dokter yang melakukan kita tindakan inseminasi. Jadi dicek. Setelah itu aku tanggal 17 aku daftar sama dokter lagi. Aku bilang mau insem. Oke, tanggal 20 aku disuntik insem. Ini masih bulan 1 ya. Tanggal 20 suntik insem. Suntik insem itu kalau nggak salah di pusat ya saya. Ya, di pusat ya. Suntik insem di pusat, terus juga tanggal 20 ya ini ya, tanggal 20 suntik, tanggal 22 kita melakukan tindakan inseminasi. Setelah itu saat melakukan tindakan inseminasi itu nggak sakit, cuma agak sedikit silu, ada rasa sedikit silu saat memasukkan spekulum atau tutur bebek ke dalam kita ya. Jadi setelah tanggal 22 insem, Pak dokternya bilang sama kita untuk hari ke-14 disuruh tes pack, dan juga Pak dokternya bilang kalau kita jangan dipikirin, relax aja, makan seperti biasanya, juga jangan terlalu capek, dan dia udah berusaha dan semuanya diserahkan sama yang di atas. Jadi seperti itu. Setelah itu kita pulang, dikasih obat ya, setelah itu ya menunggu lagi. Aku bed rest di rumah selama 1 minggu kalau nggak salah, selebihnya aku kerja ya. Setelah itu ya menunggu itu deg-degan jantung aku, deg-degan, lemas, kepikiran ya, manusiawi ya. Namanya manusia pasti kepikiran ya, berhasil atau enggak gitu. Jadi setelah itu kan disuruh tes pack tanggal 14, disuruh tes pack hari ke-14. Sebelum hari ke-14 itu aku udah
ngerasain kayak rasa-rasa mau halangan, mau mens. Jadi perut aku itu rasa-rasa kayak mau mens, pokoknya tanda-tanda mau mens lah ya. Ya perut sakit, ya tanda-tanda seperti itulah ya. Jadi aku tuh udah lemes banget, udah kepikiran, jantung aku itu udah berdebar kencang banget. Terus aku bawa sholat, dan di saat sholat itu aku nggak fokus, bener-bener nggak fokus. Pada saat itu aku ada di kantor, di musola kantor, aku bener-bener nggak fokus dan bercucuran air mata aku. Pokoknya aku nangis sejadi-jadinya di situ pada saat sholat itu. Dari awal aku mulai sholat sampai selesai sholat aku nangis di situ. Padahal itu belum keluar halangan aku ya, tapi aku udah nangis sejadi-jadinya di situ. Namanya juga seorang wanita ya, manusiawi ya. Jadi setelah itu aku tenangkan diri aku setelah sholat, dan besoknya hari ke-14 aku tes pack. Dia itu negatif, tapi masih juga belum keluar halangan aku gitu ya. Jadi setelah itu hati aku masih bertanya-tanya, jantung aku masih berdebar-debar ya, masih kepikiran, aku masih tetap pokoknya dari hari ke-13 atau dari hari ke-12 itu menjelang aku halangan itu aku nangis terus itu, kepikiran itu. Tapi suami aku nggak tahu, aku nangis di belakang suami aku, di depan dia aku happy. Jadi setelah itu pas tanggal 6 aku haid, pas tanggal 6 bulan 2. Tanggal 4 aku itu tes pack, karena itu udah hari ke-14 ya. Dari tanggal 22 aku insen, tanggal 4 aku tes pack, tanggal 6 aku mens. Aku nangis sejadi-jadinya nangis. Aku merasa apa ya, kecewa, sedih, gagal, pokoknya bercampur aduk. Itu semua menjadi satu dan aku nggak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya hati aku hancur berkeping-keping pada saat itu. Jadi pada saat gagal kemarin, apa sih Abi rasain? Manusiawi lah, kecewa, sedih, cuman ya tidak harus nampak kan. Tapi kembali lagi itu takdir Allah. Itulah sebenarnya iman. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal dan berdoa. Selebihnya itu takdir Tuhan. Takdir Allah. Yang terbaik, yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Yang baik bagi Tuhan pasti baik bagi kita. Terus salat, berdoa, hati dan pikir dan berusaha pasti. Intinya sih berbuat kita. Iya. Menurut saya, apa tujuan menikah? Tujuan menikah itu ibadah. Kalaupun dikasih keturunan berarti dikasih amanah oleh Allah, ya kan? Pengen seorang manusia kayak gitu, dikasihkan amanah dari Allah. Kalau tidak dikasih, berarti kan Tuhan belum percaya, mungkin ada kekurangan dalam hal lain, macam-macam. Nah, Tuhan lebih tahu. Terus kalau misalnya
Umi tidak bisa memiliki keturunan, kayak mana? Itu kan sudah takdir Allah. Apa takdir Allah? Yang penting kita berusaha dan berdoa. Emang nggak malu? Terus malu. Hah? Kenapa harus malu? Orang itu kehendak Tuhan kok tidak. Ya kan banyak yang ngaturin. Ya kan kehendak Tuhan. Masa mau malu sama kehendak Tuhan? Emang ada yang jalanin tentang Tuhan? Bukannya kita tidak mau kan? Mau kita tidak dikasih, belum dikasih kepercayaan. Terus masih setia? Insya Allah. Emang nggak sedih? Kalau sedih kan sudah dibilang tadi itu manusiawi. Cuman tergantung kita menyikapinya. Manusia itu punya hati dan perasaan. Cuman kita menyikapinya kayak mana? Kalau kepikiran pasti tapi sedih jangan. Banyak hal-hal yang beribadah, yang lain tetap menenangkan hati kan. Termasuk menikah kan ibadah, mengurusi anak itu kan ibadah. Kalau sudah waktunya pasti dikasih. Terus urusan. Bersyukur ya. Dan terus berjuang. Kalau stres malah makin susah. Gitu ya. Yalah. Apa pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang tekan garis dua? Apa? Ini dari saya. Itu teman-teman yang mungkin seperjuangan menuju garis dua, yang penting tetap semangat. Dan pasti terus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa dan tetap happy. Jangan sedih, jangan dimasukkan di dalam hati berlarut-larut. Kalau sedih itu manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau stres, ya makin susah semua hal menyebabkan apabila stres makin susah. Terus berusaha dan berdoa, selebihnya takdir Allah. Ya, selebihnya takdir Allah ya. Nah, buat teman-teman semua, tolong doain. Semoga kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Diberikan kepercayaan sama Yang Maha Kuasa ya. Semoga diberikan titipannya untuk kita berdua dan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang, yang sedang berjuang menuju garis dua ya. Semoga kita sama-sama diberikan hati yang ikhlas untuk apapun itu, untuk apapun hasilnya ke depan. Oke? Terima kasih udah nonton video kita, terus juga udah mau ngedengerin pengalaman kita. Ya, inilah pengalaman kita. Mungkin tidak semua orang merasakan seperti kita, tapi kita di sini hanya ingin berbagi, mau sharing sama teman-teman yang sedang berjuang. Ya, intinya teman-teman seperjuangan lah. Jadi kalau teman-teman seperjuangan ada apa ya, ada informasi atau ada pengalaman atau ada apapun itu, atau buat teman-teman semualah yang punya keluarga atau apapun itu, yang punya pengalaman, boleh komentar di bawah biar aku juga bisa tahu ya. Terus juga siapa tahu aku bisa ngelakuinnya, dan juga biar masukan ya, yang ada masukan boleh komentar di bawah lah pokoknya ya.
Terus juga jangan lupa di subscribe dan nyalain lonceng biar teman-teman tahu juga kelanjutan video aku yang selanjutnya, dan juga kalau perlu di share biar semua teman-teman seperjuangan bisa semangat ya. Jadi tetap semangat, jangan menyerah dari kita berdua.